Afwan sebelumnya anak telat tadi karena ada jadwal ceramah di apa namanya di SMP 28. Sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang udah tahu namanya? Hah? Belum ya? Nama Anda Raihan Antoni Rakasya, dulu anak ketua OSIS tahun berapa ya? 2019 sampai 2021. Masya Allah. Gitu. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-akhir ayah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyiral hadirin, ikhwani wa akhwati fillah, adik-adikku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kira-kira pada puasa nih? Puasa nggak? Puasa ya? Lancar ya? Puasa di sekolah doang apa di luar juga? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, hidayahnya serta inayahnya kita dapat berkumpul di acara pesantren kilat Madrasah Aliyah Jakarta Pusat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada uswatun hasanah, kepada suri tauladan akhirul anbiya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawatnya tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita umatnya yang selalu senantiasa konsisten dan istiqomah dalam memeluk sunnahnya. Ya, tadi anak tuh diminta sama Ustadz Rifki untuk bicara tentang pemuda yang tangguh. Cuman ya bahasnya jadi ya tauhid. Ya, jadi anak ubah temanya tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. La'allakum tattaqun. Allah menggunakan fi'il mudhari di akhirin ayat supaya menjadi orang yang bertakwa. Maksud takwa di sini, maksud kalimat la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa baik di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Jadi takwa bukan hanya saja di dalam bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa. Takwa yang sebenar-benarnya. Ya makanya khatib Jumat itu selalu salah satunya rukun khutbah adalah wasiat takwa, mengingatkan kepada kaum muslimin tentang ketakwaan. Ya, ini nanti dicatat, dikumpul ya catatannya, begitu kira-kira. Baik, ya. Kita semua diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala agar jadi orang yang bertakwa. Terkadang takwa kita hanya sekedar ingin dilihat dan dipandang oleh orang, ingin
dilihat dan dipandang oleh makhluk. Ketika kita dipandang maka timbullah rasa riya. Nih kita orang yang bertakwa. Tapi kalau sedang sendiri, nah itu. Apalagi sendiri di kamar pegang HP, khususnya cowok, subhanallah. Aduh. Situs biru tuh. Ini pentingnya ketakwaan dan menanamkan ketauhidan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ini wasiat Nabi Yakub tentang ketauhidan kepada anaknya. Maka penting bagi kita kaum muda, anak-anak zaman now, khususnya ente sekalian nih yang sekolahnya di madrasah, ya basicnya adalah agamis, tentang keagamaan. Ini penting untuk kita menanamkan ketauhidan agar kita dimanapun kita, kapanpun kita, sedang sendiri ataupun sedang ramai, kita bisa menjaga ketauhidan, kita bisa menjaga Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi kita nggak gampang maksiat, kira-kira seperti itu. Apalagi berdua-duaan, pacaran, mojok lagi, subhanallah. Saya parah tuh. Dari atas. Itu tuh yang cewek tuh biasanya tuh suka dimodusin, modus. Laki modus tuh, bener. Asal udah mojok-mojok, ya kan? Ya ngomongnya udah gak bener, waduh. Udah gatel tuh, bukan gatel mulutnya, gatel bawahnya. Bener. Gatel kaki. Puasa nih, jangan pada Victor, astagfirullahaladzim. Pikirannya ngeres amat kayak jalan baru di aspal. Udah begitu di ghosting lagi, ya Allah. Ngechat bangunin sahur, nggak taunya cuman temen doang. Aduh, makanya wasiat Nabi Yakub sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ya di surat Al-Baqarah ayat 103 dikatakan am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah katakan, apa kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata, ya Nabi Yakub ketika ingin meninggal dia mengumpulkan anak-anaknya, ya memberikan wasiat. Ya, wasiat Nabi bukan kayak wasiat kita. Ini bapaknya belum mati aja surat tanah udah ditanyain. Kalau kita kan ya bapak mau mati kumpulinlah tuh toko yang di pinggir jalan jangan dijual. Emang kenapa Pak? Punya Cina. Ya, Nabi Yakub alaihi salatu wasallam mengumpulkan anak-anaknya tatkala Nabi Yakub ingin ya meregang nyawa. Lalu Nabi Yakub mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah tatkala aku mati nanti? Maka anak-anaknya menjawab, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Ya, ilahan wahid. Ya. Anaknya mengatakan, "Aku akan menyembah apa yang disembah oleh nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq." Ilahan wahid, yaitu Tuhan yang satu, Allah. Tuh wasiatnya seorang nabi. Nabi aja mengkhawatirkan anak-anaknya menyembah kepada selain Allah. Ya enggak? Seorang nabi mengkhawatirkan anaknya tentang ketauhidan. Sholat enggak, puasa enggak, enggak. Anaknya enggak puasa dia lagi enjoy, ya enggak? Emaknya itu kan anak subhanallah, anaknya ngelepus jahe dia mah, ya Allahu Akbar. Ya, inilah tentang pentingnya tauhid. Maka dimanapun kita berada, tanamkan tauhid di hati kita agar kita takut tentang berbuat maksiat. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan
yang Allah katakan Ramadan ini adalah Ramadan yang mubarak, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang di dalamnya penuh dengan magfirah, dengan ampunan. Ya, inilah salah satunya keistimewaan bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa bulifat abwabun nar wa sufidat syayatin. Ya, tatkala datangnya bulan Ramadan, ya, pintu-pintu surga dibuka dengan lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah rapat-rapat. Dan setan dibelenggu oleh Allah. Nah, jadi pertanyaan, ketika setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, kenapa maksiat tengah bolong masih bisa kita saksikan di depan mata? Ya, kita lihat warteg-warteg tuh, ya, ditutupin hordeng. Jadi di bulan Ramadan ada satu spesies makhluk yang kakinya doang kelihatan. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang ada punya teman tanya, ente Ramadan KMC aneh. Wah, Masya Allah. Motor aneh kadang-kadang setangnya suka berat. Allah, ada aja alasannya. Ya, inilah tentang pentingnya kita menanamkan tauhid. Jadi kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu besarnya bulan Ramadan. Allah katakan, Nabi katakan di dalam hadisnya yang mulia, dibukanya pintu surga dengan lebar. Apakah kita nggak mau masuk surga? Ini pintu surga lagi dibuka nih lebar-lebar. Ya. Pada mau masuk surga nggak? Hah? Mau nggak? Hah? Nggak mau ente? Waduh. Ya. Ini surga dibuka dengan lebar-lebar, artinya kesempatan buat kita mengambil tiket surga. Ya enggak? Jangan kalian sia-siakan momentum Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menguntungkan, perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan yang menghabis-habiskan, membuang-buang waktu. Maka kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, orang yang paling merugi bukanlah orang yang berniaga, orang yang berdagang lantas dia tidak mendapatkan keuntungan, tapi orang yang merugi adalah tatkala Ramadan telah usai digantikan dengan hari raya Idul Fitr, ya, mereka tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ampunan, maka mereka hanya mendapatkan ju'i wal atos, mendapatkan lapar dan haus saja. Maka puasa yang mereka jalankan hanya sebatas sia-sia. Ya, begitu kira-kira. Paham nggak kamu sini? Taruh, anda udah ngomong panjang-panjang, udah haus kan, nggak ada minum. Insya Allah, nggak paham. Ya. Tenggorokan udah sobek gitu, Masya Allah. Enggak. Nih, anak lama nggak nih, Ustaz? Ini lama nggak? Lama ya? Lama ditransfer aja tuh. Ya, tadi sampai di mana tuh? Ya, baik. Baik. Maka kita orang yang menyanyiakan bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang paling merugi. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menebar banyak pahala di dalam bulan Ramadan. Ya, Nabi katakan di dalam sebuah hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, di dalam kitabnya Nabi mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena dia mengharapkan iman dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan pahala, taqaddama min dzambi, kata Nabi. Ya. Dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari raya Idul Fitr, maka kita
Ketika dihapuskan dosa-dosa, kita seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan fitrah. Sebagaimana sabda Nabi, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir pasti dalam keadaan fitrah. Maka orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah, yang mendapatkan ampunan di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tatkala datangnya Idul Fitr, maka dia seperti bayi yang baru lahir. Hadirin adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah. Ya. Kadang manusia, khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di awal-awal bulan Ramadan saja. Tatkala Ramadan datang, ya, awal bulan Ramadan semua masjid, musalla penuh. Tarawih ke jalan-jalan, ditutup jalan. Betul lah. Kadang-kadang orangnya belum datang, sejadahnya udah ditaruh. Subhanallah. Ya, ini kejadian di masjid ana itu begitu. Orang belum datang, sejadah dari asar udah ditaruh. Ini udah ditekin tempatnya. Tapi tatkala Ramadan mulai pertengahan, mulai berkurang jemaahnya. Tinggal jemaah yang mau tenggelam. Ya, baina sittin wasabain, antara 60 sampai 70 tahun. Terakhir habis sudah, imam sama muadzin doang. Allahu Akbar. Udah pulang kampung. Ya. Bikin dosanya di Jakarta, enggak apa-apa di kampung. Allahu Akbar. Aduh. Pulang ke Jakarta bawa dosa lagi. Allah. Jadi kota dosa Jakarta. Jadi bulan Ramadan cuma di awal-awal saja kaum muslimin menyambut dengan gembira dan gegap gempita tuh di awal-awal. Beribadah, sholat subuh penuh kayak sholat Jumat. Tapi begitu udah mau pertengahan, bahkan akhir, habis sudah. Tinggal satu sab, dua sab, Masya Allah. Itu juga yang isi udah tinggal nunggu waktu. Ya enggak, apa namanya, bayi nasitin wasabain 70-60 tahun dah itu. Aki-aki semua. Yang muda gintur. Tidur yang muda. Pas subuh habis sahur KMC kan kenyang tidur. Allahu Akbar. Mungkin puasa cuman kayak ember bocor. Iya. Artinya di pertengahan dan di akhir bulan Ramadan kaum muslimin lebih banyak meramaikan syuk. Apa itu syuk? Meramaikan pasar-pasar, meramaikan mall, meramaikan swalayan. Mereka lebih mementingkan perkara duniawi mereka, mementingkan perut mereka, mementingkan penampilan mereka. Mau hari raya, enggak beli baju baru, tampil baru, supaya dilihat orang, wow, mewah, glamor, sultan, enggak. Padahal ngutang sono, ngutang sini. Subhanallah. Ya. Maka daripada itu, ya, ini keistimewaan di bulan Ramadan adanya qiyamul lail, salat tarawih yang Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, dikatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Kalau yang awal tadi Nabi katakan man soma, yang sekarang adalah man qama. Siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail, yang melaksanakan salat tarawih karena mengharap iman dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, siapa orang yang sholat malamnya bersama dengan imam sampai usai, maka dicatatnya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Itu jangankan sholat semalam suntuk, imamnya lama aja udah disumpahin. Allahu Akbar, imam lamanya keluar. Wah, kalau diancam lagi imam. Allahu Akbar. Ya. Inilah krisis keimanan, ketauhidan, dan ketakwaan di kalangan kaum muslimin yang sekarang. Padahal ulama-ulama para salaf, para ulama-ulama terdahulu, mereka berdoa kepada Allah, mereka bermunajat kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka
Ya, berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Karena sungguh mulianya bulan ini, mereka menanti-nantikan 6 bulan. Kita bulan Ramadan, Masya Allah, cuman jadi beban doang. Nggak ada ibadah yang kita laksanakan, ya, dengan sungguh-sungguh. Maka jadikanlah ini Ramadan adalah sebagai Ramadan terakhir kita. Kok Ramadan terakhir kita? Emang kita mau mati? Enggak. Kita nggak ada yang tahu kapan kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Cuman kapan dan di mananya kita nggak ada yang tahu. Jangan merasa diri kita masih muda. Jangan merasa diri kita masih sehat. Jangan merasa kita ini masih seger, ya. Lantas kita masih lama. Enggak juga. Berapa banyak anak yang baru lahir langsung dipanggil oleh Allah. Kita keluar daripada sekolah ini, kita nggak ada yang tahu, ya. Mungkin antum duluan, anak belakangan tafakkur, ya. Atau sebaliknya, anak belakangan antum duluan juga nggak jadi masalah buat anak. Ya, nambah job anak bang itu aja ya. Artinya jangan merasa diri kita paling muda lantas kita pulang kepada Allah dengan belakangan. Maka ini yang disebut dengan namanya tulul amal, panjang angan-angan. Ya, ini yang bisa menyebabkan tergelincirnya akidah seseorang. Dan juga terkadang kaum muda, khususnya anak-anak muda zaman now, mereka banyak yang bisa dibilang terkena penyakit al-wahn. Apa itu al-wahn? Al-wahn kata Nabi adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka terlalu cinta dengan dunia. Mereka merasa dirinya masih cantik, masih tampan, ya, masih muda, masih belia. Ya, kematian mereka mungkin masih panjang menurut mereka, ya. Cinta dengan harta, dengan tahta, dengan jabatan, dengan pangkat, lantas membuat mereka lupa dengan kematian. Kematian padahal mereka mau tuh setiap waktu melihat muka kita kapan nih yang mau diambil, ya kan? Karena bolak-balik bumi langit jauh. Artinya inilah kita harus introspeksi diri kita, belajar sejak dini. Maka ulama-ulama salaf itu dididik dengan Nabi itu tentang ketauhidan, agar mereka takut dengan Allah, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, bagaimana ya seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, ya, ini mercusuarnya ilmu, mercusuarnya menaranya ilmu, seorang ahli ilmu, banyak meriwayatkan hadis. Ya, beliau tatkala masih kanak-kanak pernah sekali waktu dibonceng oleh Rasulullah di atas kendaraannya unta. Lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas untuk menjaga Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Artinya Allah katakan wazkuruni ashkurukum washkuruli wala takfurun. Ya, kalau kau mengingat aku akan mengingatmu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Anak yang masih belia diajarkan tentang ketauhidan yang seperti ini subhanallah. Maka buah daripada ajaran Rasulullah melahirkan, ya, bibit-bibit yang unggul. Para ulama-ulama yang sholihin, para ahli hadis, ahli Quran, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Mazhab, mereka dididik dengan didikan Rasulullah, ya, dididik dengan ditanamkan tauhid di atas manhaj yang hak. Apa itu manhaj? Manhaj adalah cara beragama yang itu berkiblat kepada Quran dan Sunnah. Bukan orang beragama dengan serampangan, dengan semaunya, mengada-adakan sesuatu yang baru. Ya. Inilah mereka ulama-ulama salaf
yang terlahir dan dididik dengan ketauhidan di atas manhaj yang hak, manhaj yang lurus, maka mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya menjadi ulama-ulama besar. Masyaallah muslimin wal muslimat, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka daripada itu banyak anak-anak muda yang karena dia lemah dengan tauhidnya tergelincir bahkan murtad. Ya, banyak anak-anak muda sekarang karena terlena dengan, ya khususnya perempuan ya, terlena dengan ketampanan, ya dengan kekayaan seorang laki-laki, sultan lah katakan seperti itu, yang tampan, menjadi idaman banget, tapi menyembah berhala, bahkan merelakan akidahnya dijual untuk mendapatkan laki-laki itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an suratul Baqarah ayat 120, Allah katakan walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Allah katakan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah akan ridho, tidak pernah akan ikhlas, ya, sebelum kalian semua mengikuti agama-agama mereka. Maka saudara-saudari kita yang mungkin berada di pedalaman, mereka tidak belajar tentang agama, mereka tidak mengenal siapa Allah, mereka tidak mengenal siapa nabinya Muhammad bin Abdullah, mereka nggak kenal dengan agamanya yaitu Islam, rahmatan lil alamin. Bahkan akidah mereka banyak digadaikan dengan sebungkus mie instan, bahkan dengan sembako. Subhanallah, ini menjadi krisis iman, menjadi krisis tauhid. Ya, balik lagi kepada Ramadan. Ramadan yang penuh berkah ini, ya jangankan ibadahnya, sholatnya, zikirnya, tilawah Qur'annya, ya bau mulutnya orang yang berpuasa aja dikatakan oleh Nabi at-tiyabu indallaha ta'ala min rihil misik. Bau mulut orang yang sedang berpuasa di sisi Allah Ta'ala min rihil misik, seperti bau minyak kasturi, tapi itu di sisi Allah, bukan di sisi teman. Subhanallah, kalau ada teman, lo mau cium bau sorga nggak? Oh subhanallah, ini yang bangke bukan bejinongnya. Ini apa namanya? Yang disebut bahasa fikihnya jahil murokab. Tahu jahil murokab? Dongo yang berpangkat. Dongo yang berpangkat. Ya. Itu artinya. Dan juga Ramadan adalah bulannya Quran. Maka tadi Akhina Fadil mengatakan kita sudah membaca Quran. Artinya kita ada program Tadarus Al-Quran. Ini program yang sangat bagus karena Ramadan ini adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka gunakan kesempatan ini untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wa hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Paham enggak? Ya. Siapa orang yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Nabi mengambil contoh alif lam mim, bukanlah satu huruf, walakin melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, kalau kita membaca alif lam mim, sudah kita baca 3 huruf, kita mendapatkan 30 pahala. Itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana di dalam bulan Ramadan? Yang di bulan ini Allah katakan setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ya, maka daripada itu, bulan yang penuh berkah ini kita membaca 1 juz, 2 juz, subhanallah. Ini pahala yang Allah berikan kepada kita. Allah menebar pahala. Bahkan
Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal nama masyhurnya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, salah satu daripada imam mazhab yang mazhabnya banyak kita anut di Indonesia. Beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali di dalam bulan Ramadan, baik dengan hafalannya maupun dengan melihat mushaf. Subhanallah, kita jangankan 60 kali, baru bacaan nas saja muatnya udah 3 kali. Allahu Akbar. Ini syaitan-syaitan dibelenggu. Ya, kenapa syaitan dibelenggu? Lantas kita masih berbuat maksiat. Memang setan dibelenggu, tapi mulutnya masih bisa cuap-cuap. Artinya mereka membisikkan ke telinga dan ke dada-dada kaum muslimin untuk mengingkari syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita. Inilah kesombongan iblis, kebangkangan iblis. Mereka membisikkan umat Rasulullah untuk menemani mereka di dalam neraka supaya memenuhi kuota neraka. Ya, inilah mungkin karena waktunya udah habis ya. Ya, waktunya udah habis. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kesalahan datang dari Al-Fakir dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim. Ya, marilah Al-Fakir tutup ceramah, khitabah, muhadarah yang singkat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.